Pahlawan adalah mereka yang memberikan sumbangsih terbesarnya, bahkan jiwa dan raganya, demi bangsa dan negara, demi kemanusiaan, dan demi agamanya. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa dengan hadirnya Ahmadiyah di Indonesia telah melahirkan pula para tokoh-tokoh pemuda Ahmadiyah yang ikut serta memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara para tokoh pahlawan Ahmadiyah di Indonesia, Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, anggota MKAI, ahli sufah, remaja Masjid Al-Hidayah Jakarta Pusat. Ketika kita membicarakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketika kita mengenang kebesaran arti Indonesia Raya bagi bangsa dan negara kita, maka kita akan teringat pula kepada penciptanya, yakni almarhum Wage Rudolf Supratman. Ia lahir tanggal 9 Maret tahun 1903 pada hari Jumat Wage di Jatinegara atau Jakarta sebagai putra kelima dari keluarga Sersan Suparjo. Sebelum menciptakan lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman sempat menjadi wartawan kaum muda. Beberapa karya beliau diantaranya buku roman yang berjudul Gadis Desa, lagu kebangsaan, Di Timur Matahari, Bendera Kita, dan yang lainnya. Tetapi karena belum puas dengan lagu-lagu yang ia ciptakan, beliau ingin ada lagu kebangsaan yang lebih tepat dengan jiwa dan perjuangan bangsa Indonesia menuju Indonesia Merdeka. Maka akhirnya selesailah sebuah lagu yang berjudul Indonesia Raya. Dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta, tanggal 28 Oktober tahun 1928, lagu Indonesia Merdeka diperdengarkan. Isi syair dan lagunya sungguh-sungguh mempengaruhi jiwa semua hadirin dalam kongres itu, dan akhirnya diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya makin terkenal di dunia. Tahun 1932, Supratman menderita sakit urat syaraf dan disebabkan oleh lelahnya bekerja. Setelah beristirahat 2 bulan di Cimahi, beliau kembali ke Jakarta untuk mengikuti aliran Ahmadiyah. Beliau meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus tahun 1938. Maulana Sayyid Shah Muhammad Jailani, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, Muballigh Ahmadiyah asal Pakistan untuk Indonesia, Raisut Tabligh JAI tahun 1955 hingga 1964. Lahir di Pakistan 9 April tahun 1912, Sayyid Shah Muhammad ikut membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai pimpinan umum misi Muslim Ahmadiyah. Ia secara aktif turut serta di dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah di masa revolusi fisik. Tuan Sayyid Shah Muhammad mendorong pemuda-pemudi Ahmadiyah Indonesia untuk turut berjuang bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 1 April tahun 1947, beliau diangkat pemerintah Indonesia, waktu itu sebagai pegawai bantuan golongan ke-1 Kementerian Penerangan Yogyakarta, sebagai kepala seksi Urdu pada bagian Publicated Kementerian Penerangan. Tugas beliau adalah untuk merebut pendapat umum internasional bahwa perjuangan RI adalah benar dan adil. Beliau juga turut serta di dalam siaran berbahasa Inggris. Kiprah lainnya adalah sebagai pejuang kemerdekaan, Panitia Pemulihan Pemerintahan Republik Indonesia, Panitia Penyambutan PJM Presiden Republik Indonesia ke Yogyakarta, satu-satunya orang asing yang bertugas menyertai rombongan Presiden RI dan penyusun program bahasa untuk RRI di Jakarta. Pada 10 November tahun 1958, Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno menganugerahkan tanda jasa pahlawan kepada Sayyid Shah Muhammad atas jasanya dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara Indonesia. Mr. Syarifuddin Prawiranegara, Perdana Menteri Republik Indonesia, anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Raden Muhammad Muhyiddin,
Sekretaris Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pertama tahun 1946, Ketua Nasional pertama Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Raden Muhammad Muhyiddin, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah pertama di masa awal kemerdekaan Indonesia. Beliau menjabat sebagai pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri dan juga pejuang yang aktif mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di Jakarta. Pada tahun 1946, beliau diangkat sebagai Sekretaris Panitia Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama. Rencananya, beliau akan memimpin barisan dan memegang bendera merah putih di barisan depan. Tetapi 8 hari sebelum perayaan proklamasi dilaksanakan, ia diculik Belanda dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Menurut keterangan Suwiryo dan Yusuf Yahya, mantan wali kota dan wakil wali kota DKI Jakarta, beliau telah dibawa oleh para serdadu Belanda ke suatu tempat di Depok dan ditembak mati di sana. Arif Rahman Hakim, pahlawan Ampera, anggota pemuda Majelis Khudamul Ahmadiyah Indonesia. Arif Rahman Hakim, sang pahlawan Ampera, adalah seorang pemuda yang berasal dari kota Padang. Nama aslinya adalah Ataur Rahman atau biasa dipanggil Rahman, anak ke-6 dari 9 bersaudara dari seorang ayah yang bernama Haji Syair dan ibu Hakimah. Lahir pada 24 Februari tahun 1943. Arif Rahman Hakim tamat SMP tahun 1958, kemudian pindah ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah di SMA hingga akhirnya masuk perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain menuntut ilmu dan sibuk dengan organisasi kemahasiswaan, Arif Rahman Hakim merupakan seorang pemuda yang sangat aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan Khudamul Ahmadiyah. Tanggal 24 Februari 66, Arif Rahman Hakim gugur sebagai pahlawan Ampera dalam aksi mahasiswa melawan Orde Lama. Untuk mengabadikan nama mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi pahlawan Ampera, sebuah masjid di lingkungan kampus Universitas Indonesia diberi nama Sang Pahlawan Ampera, Masjid Arif Rahman Hakim. Raden Hos Cokro Aminoto, pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia, anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Haji Suhadi, pencipta lagu himne UIN dan IAIN se-Indonesia, Ketua JAI Cabang Yogyakarta periode era tahun 1990. Tutang Jamaluddin, beliau adalah pahlawan Piala Thomas tahun 1958 dan 1964 bersama dengan Olih Solihin, pahlawan Piala Thomas tahun 1958 dan 1964. Keduanya adalah anggota pemuda Majelis Khudamul Ahmadiyah Indonesia. Entoy Muhammad Thoyib, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, anggota pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Entoy Muhammad Thoyib adalah peraih Satya Lencana Pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau lahir di Singaparna 2 Februari tahun 1900, memulai riwayat perjuangannya pada tahun 1918 sebagai anggota pemuda Serikat Islam di Singaparna, Jawa Barat. Karena perjuangannya menentang penjajahan, ia ditangkap oleh Belanda pada tahun 1918, 1926, dan 1929, dan sempat pula dibuang ke Bovendigul, Gudang Arang, dan Tanah Tinggi, Papua. Tahun 1935 ia kembali ke Pulau Jawa dan aktif di bidang agama dan sempat diangkat sebagai pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tahun 1942 ia kembali ditangkap oleh Belanda dan dibebaskan Jepang setelah Belanda kalah. Tetapi di tahun 43 Entoy Thoyib kembali dimasukkan penjara oleh Kompetai Jepang dan baru dibebaskan kembali menjelang kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Beliau memperoleh kesempatan menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia KNI sebagai cikal bakal terbentuknya Badan Keamanan Rakyat Tentara Rakyat atau BKR-TKR dan bertempur untuk perang kemerdekaan di Jawa Barat dan Jakarta hingga tahun 1949.
Selanjutnya, beliau banyak bergelut di bidang sosial kemasyarakatan. Dr. Insinyur Abdul Qoyum Chandranegara, peraih Bintang Mahaputra Naraya tahun 2005, pahlawan penemu gas bumi dan gas LPG Indonesia, anggota Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Beliau menerima anugerah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Jibali Hizbul Masih, pahlawan energi migas BBM satu harga se-Indonesia, Ketua Komite Taklim Nasional KTN Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tahun 2019 beliau mendapatkan penghargaan apresiasi Pancasila, Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka adalah pahlawanku, pahlawanku, inspirasiku. Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2021.